Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Islam Gergaji. Kembali lagi dengan Butika dalam pembelajaran tematik tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 pembelajaran 4. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Ya anak-anak, lihatlah gambar di hadapan kalian. Masih ingatkah kalian peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Peristiwa pembacaan naskah teks proklamasi. Nah, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Nah, oleh karena itu, para pemimpin bangsa mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan dengan memanfaatkan PPKI. PPKI melakukan 3 kali sidang, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Ya, berikut ini beberapa contoh tugas utama PPKI. Di antaranya yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPU PKI. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Nah, dari rapat yang sudah dilaksanakan menghasilkan beberapa keputusan sidang PPKI. Nah, keputusan tersebut diantaranya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sidang yang pertama menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Kemudian yang kedua memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan keputusan sidang yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian yang kedua, membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sidang. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga negara sesuai UUD 1945 terbentuk secara resmi. Kemudian yang kedua, membentuk alat kelengkapan keamanan negara yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Nah, berikut ini ada beberapa unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu religi atau kepercayaan. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang kedua ada unsur budaya dari mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Ada petani, nelayan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, teknologi dan peralatan. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian. Kemudian
Yang keempat yaitu ada unsur budaya kesenian. Hampir semua suku bangsa Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kemudian ada unsur budaya pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan hidupnya. Kemudian ada unsur budaya sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ya, dan yang terakhir yaitu bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri. Bangsa kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa saja faktor penyebab keragaman budaya yang ada di Indonesia? Ya, ini ada beberapa faktor penyebab keragaman budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya dari segi faktor biologis, ada keturunan, ras, dan juga suku. Kemudian dari segi faktor geografis atau keadaan alamnya, kemudian dari faktor historis atau sejarah masa lampau, dan ada juga dari segi faktor keterbukaan terhadap pihak luar. Nah, ini beberapa faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Ya, baiklah anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.